Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Guru 8 praktikum integrasi tentang pengendalian kualitas. Nah, pada pengendalian kualitas ini terdapat 5 bab ya. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 kerangka pemikiran, bab 3 pengumpulan dan pengolahan data, bab 4 analisis, dan bab 5 kesimpulan. Nah, pada bab 1 ini kalian menguraikan mengenai latar belakang teori terkait ruang lingkup dan implementasi pada praktikum modul 8. Pengenalan kualitas. Ini sama aja seperti bab 1 pendahuluan pada modul-modul sebelumnya. Nah, bab 2 kerangka pemikiran, yaitu berisi kerangka pemikiran pelaksanaan modul 8 pengendalian kualitas dalam bentuk flowchart. Nah, kalian jelasin secara input, proses, dan outputnya. Bab 3 yaitu pengumpulan dan pengolahan data. Bab 3 itu pengumpulan dan pengolahan data. Bab pengumpulan 3.1 pengumpulan data. Uraikan mengenai data-data yang dikumpulkan pada modul 8 pengendalian kualitas. 3.1 yaitu spesifikasi produk. Nah, di sini kalian uraikan mengenai spesifikasi produk, meliputi nama produk, bahan baku yang digunakan, ukuran produk, komponen produk, serta gambar 2 dimensi dan 3 dimensi produk dan presentasi scrapnya. Nah, ini itu didapatkan dari modul 2 yang kemarin kalian kerjakan. Nah, 3.1.2 yaitu karakteristik kualitas produk dan komponen. Nah, kalian uraikan mengenai karakteristik kualitas komponen dan produk jadi yang meliputi standar kualitas produk dan komponen. Nah, ini tuh kalian dapatkan dari modul 1 QFD kemarin yang 8 dimensi kualitas itu. Nah, 3.1.3 yaitu checksheet data jumlah produksi dan cacat. Nah, sini kalian uraikan mengenai checksheet data jumlah produksi dan cacat mobil truk muatan dan mobil truk tangki selama periode 12 bulan. Nah, ini tuh nanti akan diberikan oleh asisten gitu. Nah, contoh checksheetnya tuh bakalan seperti ini. Nah, ini checksheetnya contohnya. Nah, misal nih buat misal. Nah, di hasil produksi ini merupakan didapat dari modul 5 yang demand history kemarin. Nah, kan ada ya di modul 5 itu demand historinya untuk produk mobil muatan dan mobil tangki. Nah, misal di pabrik truk muatan pada periode 1 atau pada bulan satunya 150 dan truk tangkinya 150 juga. Nah, kalian di sini langsung tambahin aja, jadi 150 tambah 150 jadi 300. Nah, terus tambahin sampai ke periode 12 itu. Oke. Nah, selanjutnya 3.2 pengolahan data. Nah, di sini uraian mengenai pengolahan data yang dilakukan secara umum. 3.2.1 statistical quality control. Pengolahan data menggunakan penerapan SQC menggunakan 7 alat yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan. Nah, alat tersebut diantaranya diagram alih proses, checksheet, grafik histogram, peta kendali, diagram pincar, diagram Pareto, dan diagram sebuah akibat. Nah, adapun berikut melakukan uraian pengolahan data dengan menggunakan SQC. Masuk aja ke sini. Nah, di sini SQC. Nah, sekalian kasih prolog nih mengenai SQC yang menggunakan 7 alat atau 7 tools dalam pengidentifikasian masalahnya. Nah, 3.2.1.1 diagram alih proses. Nah, prolog mengenai diagram alih proses untuk memperoleh informasi mengenai identifikasi permasalahan proses produksi atau penyimpangan yang terjadi dari proses. Nah, harusnya ini tuh kalian buat lagi diagram alih prosesnya. Akan tetapi pengerjaan cuma 3 hari dan 1 hari pengumpulan. Nah, jadi kita pakai peta OPC saja yang dari modul 2. Nah, untuk apa? Untuk mengetahui untuk mengidentifikasi kecacatannya itu terjadi pada proses apa gitu. Nah, 3.1.2 yaitu prolog mengenai pengumpulan data penelitian keseluruhan dengan menggunakan checksheet. Nah, checksheet itu seperti ini kan, awalnya seperti ini ya, hanya kosong seperti ini. Nah, kalian nanti tambahin nih untuk cacat persentasenya. Nah, bagaimana cara mendapatkan cacat persentasenya atau proporsinya? Nah, ini jumlah cacat dibagi dengan hasil produksinya gitu. Misal jumlah cacatnya 4 dibagi 335. Nah, hasilnya 1,19%. Nah, terus semua dilakukan sampai ke periode 12.
Nah, grafik histogram, kalian kasih dulu prolog nih. Grafik histogram berdasarkan data yang diperoleh dari checksheet, grafik berdasarkan data historis produksi, grafik jenis cacat, dan grafik penggabungan antara hasil produksi dengan jumlah jenis cacatnya. Nah, kalian bikin histogramnya kan sudah pernah ya di matkul SBI, jadi pasti udah bisa. Nah, biasakan setelah grafik dikasih ke kesimpulan gitu. Nah, sama juga biasakan setelah grafik kasihkan kesimpulan. 3.2.1.4 itu peta kendali. Nah, kalian kasih prolog dulu peta kendali atribut P. Nah, kenapa kita menggunakan peta kendali atribut P? Nah, kita lihat dulu nih jumlah produksinya kan. Jumlah produksi pada bulan pertama 335, terus pada bulan kedua 330, bulan ketiga 336. Nah, kan tidak konstan ya nilai N-nya tuh atau jumlah produksinya, sehingga menggunakan peta kendali atribut P yang digunakan untuk mengidentifikasi proses yang menyimpang dari batas kendali yang telah ditentukan berdasarkan perhitungan matematis. Nah, berikut perhitungan matematisnya. Nah, untuk mencari proporsinya yaitu DI dibagi NI. Nah, DI itu jumlah cacat yang ditolak, sedangkan NI itu jumlah item atau sampel yang diperiksa. Nah, kita lihat di atas nih. Misal pada bulan pertama jumlah item yang ditolaknya itu 4. Nah, sedangkan jumlah produksinya 335. Nah, jadi 4 dibagi 335 sama dengan 0,12. Nah, terus menghitung rata-rata proporsi atau kita mencari center line-nya. Nah, dengan rumus jumlah cacatnya dibagi dengan jumlah produksinya. Diketahui nih jumlah cacatnya 89 dan jumlah produksinya 4140. Sehingga hasilnya 0,021. Nah, itu akan menjadi CL nya atau center line-nya. Center limitnya, sorry. Nah, ketiga itu menghitung batas kendali atas atau CL dan batas kendali bawah. Nah, CL-nya itu rumus 1 CLP atau center itunya center limitnya ditambah 3 center limit dikurangi dikali 1 kurangi center limit P per N. Nah, center limitnya kan udah ada nih 0,021 yang dari sini. Nah, ditambah 3 CLP nya masukkan lagi dikali 1 kurangi CLP dibagi N. Nah, N nya itu jumlah produksi pada bulan itunya. Nah, bulan itu kan 335. Nah, sama dengan 0,021 gitu. 0,045 harusnya gitu. 45. Nah, LCL, nah CLP, nah yang bedanya LCL sama UCL. Nah, pada LCL itu dikurangi gitu kan, kalau CLP ditambah, kalau LCL dikurangi. Nah, seperti ini perhitungannya. Nah, itu akan minus atau kalau minus kalau hasil akhirnya minus, maka dinolkan saja. Nah, langsung kalian rekap deh perhitungannya untuk selama 12 periode. Nah, setelah direkap baru kalian buat peta kendali P-nya. Lalu berikan kesimpulan setelah grafik. Nah, di sini ada catatan. Nah, apabila data melebihi batas pengendali atas BPA atau batas pengendali bawah BPB, maka dilakukan penelusuran penyebab terlebih dahulu. Nah, aturan dasar SPC adalah common cause tidak perlu diidentifikasi dan special cause perlu diidentifikasi dan dihilangkan. Namun bukan berarti common cause diabaikan. Sebaliknya menjadi fokus improvement untuk proses jangka panjangnya. Nah, pada studi kasus kali ini diketahui nih bahwa apabila nanti keluar batas si datanya, maka itu akan termasuk special cause gitu. Sehingga perlu diidentifikasi dan dihilangkan, sehingga diperlukan perhitungan ulang kembali untuk peta kendalinya. Lalu penggunaan software Minitab. Nah, penggunaan software Minitab itu untuk memastikan gitu bahwa perhitungan manual kita sudah benar gitu. Nah, lalu berikan kesimpulan setelah grafiknya. Nah, untuk tutorial software Minitab dapat dilihat pada modul gitu di paling bawah. Nah, langsung 3.2.1.5 yaitu diagram pencar. Nah, pasti perlu nih diagram pencar untuk melakukan analisis apakah terdapat hubungan antara produk cacat dan hasil produksinya. Nah, untuk variabel X atau yang variabel terikatnya, jadi jumlah cacatnya gitu. Kan udah ada ya jumlah cacatnya.
Nah, untuk variabel Y-nya yaitu jumlah produksinya atau variabel lupasnya yang dipengaruhinya. Nah, lalu perhitungan biasa X kuadrat berarti ininya dikuadratkan, Y kuadrat berarti ininya dikuadratkan, XY berarti X dikali Y, gitu, sama aja. Perhitungan matematis biasa. Nah, lalu menghitung regresinya atau korelasinya. Nah, rumusnya seperti ini. Nah, untuk sigma X yaitu jumlah dari XY-nya kan jumlah XY-nya ini. Jumlah XY-nya. Nah, sigma X dan sigma Y yaitu jumlah X dan jumlah Y-nya atau totalnya. Jumlah X dan jumlah Y. Nah, setelah perhitungan seperti ini, maka dihasilkan R-nya itu 0,977. Nah, berikan kesimpulan. Nah, kesimpulan berdasarkan apa? Kalian lihat dulu dari modulnya. Saya untuk video modulnya. Nah, kan ada ya di sini 0,00 sampai 0,199 sangat rendah. Nah, kan tadi perhitungannya 0,977. Nah, berarti di sini di hubungan yang sangat kuat gitu. Nah, kasih kesimpulan. Nah, setelah kasih kesimpulan, lalu tampilkan perhitungan tampilkan grafiknya gitu, atau grafik atau diagramnya gitu. Setelah dengan grafiknya, lalu dilakukan kesimpulan lagi. Langsung 3.2.6 yaitu diagram Pareto. Nah, prolog prioritas permasalahan berdasarkan jenis kecacatan paling dominan yang digambarkan dengan diagram Pareto. Nah, di sini tuh menurut Alfredo Pareto, nah menggunakan 80/20. Nah, yang artinya 80% yang cacat dominannya akan mewakili yang 20%-nya. Jadi yang 80% itu akan juga memperbaiki kecacatan yang 20%-nya gitu. Nah, lalu direkapitulasi cacatnya. Nah, persentase cacatnya itu 34%. Nah, 34% dari mana? 30 dibagi 89. Nah, sama aja 27 sama, perhitungan sama. Nah, untuk kumulatifnya 34%. Nah, untuk tipe 2 27 ditambah 34 61. Nah, itu tuh ya sebelumnya ini tuh harus diurutkan dari jumlah cacat terbesar menuju ke kecil gitu. Harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, setelah itu langsung dibuat grafik. Nah, lalu kasih kesimpulan dan berdasarkan grafik yang telah diperoleh. Nah, setelah itu langsung ke 3.2.1.7 yaitu diagram sebab akibat. Nah, prolog pembuatan diagram fishbone fokus membahas mengenai jenis kecacatan yang menjadi masalah paling dominan. Nah, kan menurut Alfredo Pareto kan 80/20. Nah, jadi cukup diambil yang 80%-nya saja gitu. Nah, kan sampai sini ya, berarti cuma sampai ke roda yang tidak sama gitu. Untuk pembuatan diagram fishbone-nya. Nah, ini pertama kabin miring. Uraikan faktor utama yang harus diperhatikan. Nah, pada Mitra 2012 kan ada 5 faktor ya, yang man, material, metode, mesin, dan environmental. Nah, beserta penyebabnya. Nah, kalian jelasin dulu. Nah, misal kasih di sini misal 1 gitu, man. Nah, kasih dulu penyebabnya apa nih? Misal si operatornya mengantuk, misal operator mengantuk. Nah, kalian tuh kasih dulu penyebabnya gitu. Nah, terus dengan kalimat ya, dengan perkata-perkata, tapi dengan menggunakan kalimat. Nah, sama ya untuk kabin miring, cacat pembatas sudah tidak sama gitu. Nah, setelah itu dibuatkan diagram fishbone-nya. Oh ya, sebelumnya bagaimana cara mengetahui kesalahan darah manusianya dalam mesinnya ataupun dalam metodenya, kan sudah kalian lihat ya video-video pada modul sebelumnya, dari modul 1 sampai modul 7 kemarin kan ada ya video-video dari asisten. Nah, kalian lihat tuh kesalahan-kesalahan yang terjadi pada video-video tersebut pada saat melakukan proses produksi gitu. Langsung pembuatan diagram fishbone. Misal kan yang contoh kabin miring. Nah, misal mesinnya. Nah, pada video kemarin tuh
setup waktunya mesin tidak sesuai dengan. Kenapa nih setup mesin tidak sesuainya? Karena operatornya kurang mahir. Atau lingkungannya. Lingkungan ini kan ada ya di modul 4 kemarin yang lingkungan fisik. Kenapa lingkungannya? Karena pencahayaannya ini kurang gitu. Kenapa bisa pencahayaannya kurang? Karena lampunya terlalu redup gitu. Nanti kalian jelasin ini sesuai dengan yang terjadi di lantai produksi kemarin gitu. Buat diagram fishbone untuk permasalahan dominan lainnya. Jadi untuk ketiga ini dibuatkan diagram fishbone-nya gitu. 3.2.2 yaitu failure mode and effect analysis atau FMEA. Berdasarkan pengolahan data menggunakan SQC untuk mengidentifikasi permasalahan didapatkan jenis kesehatan yang perlu diperhatikan untuk perbaikan, diantaranya jenis cacat kabin miring, cacat pembatas, roda tidak sama. Lalu jenis cacat tersebut diidentifikasi dengan diagram fishbone yang telah dilakukan tadi untuk mengetahui sebab akibat kecacatan yang terjadi. Oleh karena itu pengolahan data dengan menggunakan FMEA akan mengacu pada jenis cacat tersebut. Berikut uraian pengerjaan FMEA-nya. Ada 4 tahap ya dalam pengerjaan FMEA. Pertama yaitu menentukan tingkat keseriusan atau severity. Pada tahap ini melakukan penentuan permasalahan yang akan diteliti dari proses yang mengalami kegagalan, jenis kegagalan yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan dari kegagalan, serta penilaian severity berdasarkan kriteria. Untuk prosesnya itu, di proses ini didapat dari mana? Yaitu didapat dari OVC yang tadi. Kan misal nih kabin miring melewati proses apa aja gitu kan? Ada proses pemotongan, ada proses pengopresan mungkin. Kalian lihat nih pada proses apa waktu di video kemarin mengalami kesalahannya gitu. Misal pada proses pemotongan gitu. Potensial apa yang akan terjadinya gitu, yaitu kabinnya akan menjadi miring. Potensial yang menjadi efeknya kenapa? Bentuknya tidak sesuai presisi. Severity-nya 7. 7 ini dari mana? Kita lihat dulu dari modul ada nilai-nilainya gitu atau scoringnya. Ini scoringnya kan ada nih. Kenapa 7? Karena Akang mikirnya karena bentuk produk ini tidak presisi, maka akan membuat pelanggan ini tidak puas gitu. Sehingga akan memberikan nilai 7 untuk kabin miring atau tingkat keseriusannya. Yang kedua yaitu menentukan tingkat kemungkinan terjadinya kegagalan atau okurensi. Pada tahap ini menjabarkan mengenai penyebab dari kegagalan yang terjadi dan melakukan penentuan nilai okurensi. Penentuan nilai okurensi dengan menggunakan perhitungan kemungkinan terjadinya kegagalan. Di sini kan udah dapatnya kabin miring berapa cacatnya, jumlah batas berapa, dan roda tidak sama itu berapa jumlah cacatnya. Jumlah produksinya kan udah ada ya. Berdasarkan jumlah tersebut, jumlah cacat tersebut, kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan nilai okurensi. Berikut uraian perhitungan untuk menentukan nilai okurensi. Perhitungan untuk menentukan nilai okurensi. Misal nih kabin miring, rasio kecacatannya kan ini 30 ya, berbanding 4140 gitu. Berarti 1:138. Kan ini kalau dibagi 30 kan ini mungkin akan koma-koma. Kalian bulatkan ke atas untuk komanya. Langsung ranking okurensinya 5. Kenapa bisa 5? Kita lihat lagi nih. 5 kan 1 dari 400 dalam proses. Maksudnya ini kan 1 berbanding 138. Berarti masuk ke dalam 1:400 gitu. Sama perhitungan cacat pembatas sama saja dan roda tidak sama saja. Lalu berikan kesimpulan dari okurensi tersebut. Lalu dibuatkan tabel seperti ini gitu. Prosesnya apa kan tadi misal di pemotongan, langsung potential failure mode-nya kenapa gitu, kabinnya miring. Potential cause atau mechanism of failure-nya karena pemotongan kabin tidak sesuai pola atau mungkin bahan bakunya rapuh. Ini tuh dapat dari mana? Ini tuh pernyataan ini tuh didapat dari diagram fishbone kalian. Ini diagram fishbone kalian kan, ini pemotongan kabin tidak sesuai pola, bahan bakunya rapuh.
setup mesin tidak sesuai, waktu pemotongan tidak sesuai, pencahayaan kurang. Nah, kalian masukin ke sini semuanya penyebabnya gitu. Nah, okurensinya kan tadi udah dapat ya 5 di sini. Nah, yang ketiga, penentuan tingkat kemungkinan deteksi kegagalan atau detection. Nah, pada tahap ini menjabarkan mengenai kontrol deteksi kegagalan kondisi saat ini terhadap penyebab permasalahan yang ada. Nah, maksud dari kontrol deteksi kegagalan kondisi saat ini tuh yang saat ini dilakukan oleh perusahaan gitu, oleh PT LSP atau yang sekarang ini terjadi gitu. Nah, gimana kita cara ngelihatnya? Kan udah ada tuh ya, dari modul 1 sampai modul 7 kan ada banyak tuh video implementasinya. Nah, kalian lihat dari situ apa yang dilakukan gitu oleh PT LSP ini. Nah, misal nih yang punya akang contohnya, pengawasan operator terhadap pemotongan kabin tidak sesuai diberikan skor 8. Nah, karena kemungkinan kecil kegagalan yang akan dideteksi oleh kontrol saat ini. Nah, kedua, penyimpanan bahan baku terlalu lama terhadap bahan baku rapuh diberikan skor 6. Nah, karena kemungkinan deteksi kegagalan rendah. Nah, bagaimana cara kita melihat 8, 6 ya? Nah, kita lihat di modul gitu. Nah, kita lihat di modul sini. Kan ada ya detection kriteria. Nah, ada nih 8 kemungkinan kecil yang akan dideteksi oleh kontrol saat ini. Terus sesuaikan dengan kondisi yang ada di PT LSP. Nah, lanjut. Nah, terus udah itu kita rekap deh. Kita rekap pemotongan kabin bahan baku. Ya, ini tuh harus sesuai dengan yang di sini. Nah, sesuai dengan okurensi. Nah, yang ini juga harus sesuai dengan harus sesuai dengan diagram fishbone-nya. Nah, setelah itu perhitungan nilai risk priority number. Nah, tahap ini bertujuan untuk mencari prioritas penyelesaian masalah yang ditentukan berdasarkan nilai RPN. Nah, RPN merupakan produk matematis dari keseriusan, okurensi dan detection. Nah, berikut ada rumusnya, yaitu RPN sama dengan S kali O kali D, yaitu severity kali okurensi kali detection. Nah, berikut contoh bagaimana cara pendokumentasian FPA-nya. Nah, ini prosesnya kan udah ya di severity, potential ininya di severity, potential failure di severity. Nah, berapa nilai severity-nya masukin, potential cost of mechanism-nya itu masukin juga, current proses control detection-nya masukin juga, operasinya masukin. Nah, terus kali 7 kali 5 kali 8 280 nih, tandain 7 kali 5 kali 6 210. Nah, pilih nilai yang terbesar dan ditandain gitu. Kan di sini ada 2 ya, nilai terbesarnya 280-nya. Nah, kalian tandain deh dua-duanya gitu. Lakukan perhitungan sampai ke roda yang tidak sama gitu, sesuai dengan diagram fishbone kalian. Nah, tandai nilai RPN tertinggi masing-masing potential failure di setiap jenis potential failure modes. Nah, yang kemudian akan diberikan rekomendasi untuk dilakukan perbaikan dengan menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Nah, lanjut ya ke bab 3. Nah, bab 3. Bab 4. Nah, 4.1 analisis statistical quality control. Nah, kalian analisis nih dari 7 pengendali kualitas itu gitu, apa aja. Nah, terus analisis FPA-nya yang dari 4 tahap itu. Nah, terus kemudian analisis usulan perbaikan menggunakan pendekatan 5W plus 1H. Nah, bagaimana caranya? Dari bawah nih, bentar. Nah, dari bawah nih, usulan perbaikan berdasarkan hasil dari analisa failure mode and effect analysis atau FMEA. Nah, usulan perbaikan dilakukan berdasarkan nilai RPN tertinggi untuk masing-masing jenis kecacatan. Nah, di mana usulan tersebut dilakukan dengan pendekatan 5W plus 1H, yaitu what, why, who, where, when, and how. Nah,
usulan. Nah, misal nih contoh usulan pemotongan kabin tidak sesuai pola. Nah, pada satu atau beberapa paragraf harus mencakup what, why, who, when, and how. Nah, apabila ada usulan menggunakan wujud yang nyata seperti pembuatan display atau prototype, maka harus ditampilkan. Nah, misal nih what-nya kan dilihat nih what-nya apa. Kita lihat ke atas. Kenapa nih? Nah, kan kabin miring. What-nya itu kabin miring karena bentuknya perut tidak presisi. Nah, apa gitu ini? Nah, apa kan kabin miring misalnya untuk usulannya. Nah, kabin miring misal kabin miring dikarenakan pemotongan tidak sesuai pola. Nah, misal. Nah, terus why, kenapa nih bisa ini? Kalian lihat lagi ke atas. Kenapa nih bisa gini? Karena nih ada banyak nih potential cost of mechanism-nya. Karena mungkin pemotongan ininya ini gitu. Nah, kalian masukin aja sesuai dengan hasil yang diperoleh gitu apa. Nah, oleh who-nya oleh siapa nanti diperbaikinya. Who-nya oleh siapa nanti diperbaikinya. Kapan where-nya di mana diperbaikinya, when-nya kapan kita melakukan perbaikannya, dan how bagaimana cara kita perbaikinya. Nah, di how ini bagaimana cara perbaikannya. Nah, ini seperti kalau misal ada display gitu ataupun prototype seperti mungkin perancangan meja baru ataupun apapun gitu displaynya, atau mungkin peringatan gitu harus begini. Nah, kalian buat gitu, harus ditampilkan gitu kalau memang ada. Lalu setelah itu direkap deh what. Nah, apa target utama perbaikannya? Itu pemotongan tidak sesuai pola. Nah, kenapa perlu diperlukan perbaikan supaya pemotongan kabin sesuai pola agar menghasilkan produk dengan kesehatan spesial bla bla. Nah, di mana nih perbaikan dilaksanakan? Nah, di lantai produksi. Nah, kapan, setiap hari bla bla. Nah, ini how bagaimana mengerjakan perbaikannya, memberikan briefing, memberikan pelatihan, memberikan reward dan punishment gitu, sesuai dengan kalau ini diisi sesuai dengan kalian gitu. Nah, kalian tuh di sini dianggap sebagai seorang manajernya gitu. Jadi kalian tahu nih permasalahan yang terjadi di lantai produksinya. Oke, mungkin segitu yang dapat disampaikan pada panduan modul 8 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.